Bohong kalau kamu udah pakai cara ini, tapi videomu nggak viral, nggak FYP. Kalau misalnya nggak FYP, berarti yang salah bukan teori ini, tapi orangnya. Soalnya udah banyak banget yang praktekin ilmu ini, dan ternyata beneran worth it. Oke, apa itu ilmunya? Langsung aja kita bahas di Sinau bareng Henry. Sinau bareng yuk, ora usah kesusu. Nah, sebelum kita masuk ke materi bagaimana caranya video kita biar viral, nah, kamu harus pahami dulu, soalnya beda. Video FYP menggunakan keranjang kuning dengan non keranjang kuning itu beda caranya. Makanya kalau orang-orang yang tidak tahu buat konten individu, buat konten biasa kok yang nonton banyak. Tapi ketika dikasih keranjang kuning, kenapa kok videonya malah yang nonton cuma sedikit? Nah, kamu harus tahu dulu sebabnya. Sekarang akan kita bongkar satu persatu dulu. Bagaimana caranya, teorinya supaya video yang non keranjang kuning itu bisa FYP, itu dipengaruhi dengan dua hal. Yang pertama adalah watch time. Artinya orang nonton sampai akhir. Ini yang pertama. Jadi semakin banyak orang yang nonton dari awal video sampai akhir, maka video kita berkesempatan semakin FYP. Itu sebabnya kenapa kalau video cewek cantik goyang-goyang banyak yang FYP, karena banyak cowok-cowok yang nonton sampai akhir dan diulang-ulang. Bener nggak? Bener nggak? Bener ya? Oke. Yang kedua, yaitu ada namanya average watch time. Artinya apa? Durasi rata-rata orang nonton. Jadi semakin banyak orang yang nonton, misalnya nih kamu buat konten selama 1 menit. Nah, kalau ada orang nonton belum sampai 3 detik udah di skip sama orang, maka bisa jadi video ini nggak bakal FYP, bisa jadi ya. Nah, tapi kalau kamu lihat durasi, nih contoh nih aku buat konten ya. Nih langsung aja kita ke studi kasus di akunku sendiri. Ini yang nonton alhamdulillah 3,1 juta. 3,1 juta ini kalau kita lihat durasi rata-rata nonton, penontonnya, lihat di wawasannya ya, wawasan lainnya kita pencet. Di sini ternyata yang nonton rata-rata 7 detik. Nah, maka hook itu kan adanya di 1 sampai 6 detik nih, hook ya. Jadi kalau orang nonton kok 3 detik belum sampai di skip ya, berarti kan kurang lebih nggak bakal FYP kan. Nah, tapi kalau orang nonton lebih dari 6 detik, maka bisa jadi video ini berkesempatan untuk FYP. Itulah kenapa content is the king, content is the key. Jadi semakin bagus konten yang kamu buat, maka bisa jadi video ini akan semakin FYP. Nah, tapi bukan hanya bagus sih sebenarnya, ada rahasia lainnya yang tidak perlu bagus, yang jelas kamu harus pegang nih. Ilmu nih akan saya sampaikan di menit keberapa kurang tahu nanti, pokoknya kamu simak, jangan sampai di skip-skip. Kalau di menit ini kamu dapat ilmu, langsung aja bisa kamu subscribe sekarang juga ya. Oke, nah sekarang bagaimana caranya FYP video yang pakai keranjang kuning? Nah, ternyata dari selain 2 tadi, ternyata kalau pakai keranjang kuning itu ada tambahannya loh. Apa tambahannya? Yang pertama adalah semakin banyak orang klik keranjang kuning kita, maka video kita semakin disebar sama si TikTok. Entah itu orang nonton sampai pertengahan, apalagi sampai akhir. Itulah kenapa rahasianya para konten kreator besar, mereka sering ngomong CTA-nya di awal. Contoh gini, Bunda, ini parfumnya lagi diskon nih. Coba kamu cek keranjang kuningku deh, dapat harga berapa? Kalau dapat harga 10.000 berarti lagi diskon. Baru dia jelasin produk tuh, ini harumnya melati bla 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 sebagainya. Nanti kalau mau cek kode keranjang Bunda ya, CTA-nya 2 kali. Tujuan CTA ditaruh di awal adalah supaya semakin banyak orang klik keranjang kuningnya, maka videonya semakin disebar. Ayo, siapa yang belum tahu ilmu ini? Subscribe dulu dong ya. Oke. Yang keempat, kalau pakai keranjang kuning ada tambahannya nih kalau mau FYP video kamu. Apa? Semakin banyak orang beli produk yang ada di keranjang kuning kita, maka si TikTok semakin suka dan semakin disebar videonya. Logika saja, kalau kita ada penjualan di akun kita, kan TikTok dapat biaya admin, bener nggak? Semakin banyak biaya admin yang kita berikan untuk si TikTok, maka video kita semakin disebar. Tuh ya, jadi kamu harus perhatikan 4 hal ini nih, aku ulangin ya. Yang pertama, kalau pakai keranjang kuning, yang pertama adalah tadi ya, semakin banyak orang nonton sampai akhir, maka video semakin disebar. Yang kedua, yang namanya durasi rata-rata nonton. Semakin panjang durasi orang rata-rata nonton, maka videonya semakin disebar. Yang ketiga adalah tambahannya kalau pakai keranjang kuning, semakin banyak orang klik keranjangnya, maka videonya semakin
disebar. Yang keempat adalah semakin banyak orang beli, maka video kita semakin FYP. Kurang lebih seperti itu. Nah, kamu harus paham dulu nih 4 dasar materi dulu sebelum kamu ke step berikutnya. Udah paham belum? Kalau udah paham, komen paham ya. Kalau belum, silahkan komen di bagian mana, nanti insya Allah aku jawab pertanyaannya. Nah, kalau mau FYP yang kelima, caranya adalah kamu usahakan banyakin namanya engagement. Engagement itu apa sih? Nah, engagement salah satunya adalah orang klik tanda love. Ini engagement paling kecil. Terus engagement yang besar adalah komentar. Nah, ini rumus saya. Semakin banyak orang komentar di videomu, maka videomu semakin disebar sama si TikTok, alias semakin FYP. Yang nomor 3 adalah semakin banyak orang yang save videomu, jadikan favorit, maka semakin FYP videomu. Yang nomor 4 adalah semakin banyak orang share videomu, maka semakin FYP ya video kita. Nah, jadi rumusnya di sini ya, ini yang nomor 5 ini penting banget ya. Nah, dan di antara 4 engagement ini yang paling banyak menyumbang yang namanya untuk biar kita bisa FYP itu adalah komentar. Jadi rumusnya di sini ya, semakin banyak komentar maka video kita semakin FYP. Nah, gimana caranya untuk supaya banyak orang komentar? Nah, kamu simak video selanjutnya. Ini penting banget nih. Nah, sekarang kita ke materi intinya. Bagaimana sih kalau kita buat konten supaya viral? Nah, ini pengen nggak jualannya cepat viral, cepat laris? Mau nggak? Kalau mau, subscribe dulu dong ya. Nih, ku kasih tahu nih, bagaimana caranya supaya jualan cepet viral, cepet laris. Kalau kamu udah pakai ilmu ini, tapi kamu nggak FYP, nggak viral, berarti yang salah kamu sendiri. Langsung aja, tanpa berlama-lama, kita bahas. Kalau kamu pengen jualannya cepet viral, cepet laris, maka caranya adalah jualanlah yang kontroversi atau dengan cara kontroversi. Paham nggak maksudnya? Oke, ku kasih contoh biar kamu paham. Misal ada cowok ganteng, cool, ganteng lah pokoknya, tinggi besar. Menurutmu kira-kira cocoknya jualan apa? Biar viral, biar cepat laris. Mungkin orang awam, orang yang pada umumnya akan mikir jualan parfum, pakaian pria, jualan apa lagi, fitness atau olahraga. Itu udah biasa, udah umum. Tapi kalau kamu pengen jualannya cepet viral, cepet laris, kontroversi catatannya. Bagaimana? Nih caranya. Jadi kalau ada cowok ganteng, tinggi besar, coba dia suruh live streaming setiap malam di atas jam 9 malam, pakai kacamata hitam, kemudian pakai kaos gym yang bolong itu ya, kaos singlet gym itu yang biar kelihatan keker gitu. Jualannya BH sama lingerie. Tuh, nyangka nggak lo kira-kira bakalan jualan ini? Tujuannya apa coba? Jadi kalau ada cowok ganteng, tinggi besar, cool, jualannya BH sama lingerie, paling enggak bakal banyak tante-tante yang akan komentar, "Mas, tolong dong sepil cara pakainya." Haha, bener nggak? Bener nggak? Ya, jadi tujuannya orang komentar gini apa coba? Dia tante-tante ini yang komentar seperti itu, tujuannya apa? Untuk mau beli atau hanya menggoda? Coba jawab. Kebanyakan tante-tante yang komentar seperti ini, dia akan apa? Menggoda. Tapi disitulah letak kuncinya. Semakin banyak orang yang menggoda di live streamingnya dia, maka live streamingnya semakin naik, disebar sama si TikTok. Bener nggak? Nah, itulah sebabnya kenapa kamu tahu nggak kasusnya ada yang namanya jualan kain kafan. Kok bisa penontonnya viral? Bener gak? Nah, cuman ini disclaimer nih. Mungkin yang jual kain kafan kamu harus belajar ya kali ini ya. Kalau kita lihat data ya, kalau lihat data nih. Yang jual kain kafan itu kan penjualnya apa? Videonya kan naik. Live streamingnya sampai 12.000 orang yang nonton. Sampai 17.000 orang yang nonton, bahkan sampai 40.000 orang yang nonton. Tapi yang beli berapa? Coba kamu cek. Nah, habis ini kita buka nih. Berapa penjualannya? Karena apa? Dia udah bener cara jualannya. Jualan yang kontroversi. Gimana nggak kontroversi coba? Pertama, belum ada sejarahnya orang jual kain kafan, tiba-tiba dia jual kain kafan. Itu kan udah kontroversi. Lebih parahnya, kain kafannya di try on sama dia. Tuh, ini kurang gokil apa coba ide ini ya? Nah, itulah sebabnya videonya, live streamingnya dia naik drastis hingga followernya 260.000 lebih dalam waktu hanya beberapa bulan.
Cepet banget ya, karena dia kontroversi. Cuman sayangnya kalau kita lihat di data penjualan online-nya ya, saya nggak tahu offline-nya nih. Sayangnya ternyata penjualannya baru sedikit. Nah, harusnya nih ya, harusnya nih, menurut saya kalau yang jual kain kafan tadi etalase satunya dimasukkan kain kafan untuk narik engagement, untuk narik supaya viral, nah harusnya etalase duanya masukin produk dia yang normal. Contoh, etalase satunya kain kafan nih, tapi etalase nomor 2-nya masukin baju koko. Yang 3, masukin mukena. Masa sih dari 17.000 orang yang nonton nggak ada yang beli mukena? Tinggal dirubah aja presentasinya kan. Contoh nih, Kak, ayo sebelum meninggal dunia, persiapan dulu, banyakin dong ibadah yuk. Ke masjid, ini aku ada nih, mukena bunda. Harganya murah, bahannya adem. Masa iya sih dengan 17.000 orang yang nonton kalau jualan produknya normal nggak ada yang beli? Bener nggak? Karena gini, kain kafan itu orang mau beli, itu kan takut ya. Contoh ya, ada seorang ibu rumah tangga, dia beli kain kafan COD. Terus yang nerima suaminya. COD, dibacalah sama suaminya, COD kain kafan. Kira-kira nih ya, suaminya bakal seuzon nggak sama istrinya? Maksudmu apa bunda? Kamu kok beli kain kafan? Udah bosan kah hidup samaku? Tuh. Jadi kan orang mau beli kain kafan kan takut ya. Makanya itu kenapa meskipun caranya udah bener cara untuk viralnya, tapi tetap kembali produk menentukan. Karena orang beli itu kan berdasarkan kebutuhan juga. Bahkan ada juga sih yang orang yang beli karena keinginan. Tapi siapa sih yang ingin mati kan gitu ya. Nah jadi ya boleh-boleh aja sih jualan itu. Caranya udah bener. Cuman kalau pengen omsetnya melejit drastis sampai miliaran, maka kalau bisa jualanlah yang kontroversi atau dengan cara kontroversi tapi diimbangin dengan produk yang normal. Setuju nggak dengan ilmu ini? Ini ilmu mahal loh ini. Ya, kalau nggak di akunku nggak saya kasih tahu nih kamu. Bercanda ya. Nah, sekarang kita balik. Kalau ada cewek cantik, kira-kira jualannya apa? Ayo coba tebak. Apa jualannya cewek cantik? Jilbab udah biasa, banyak saingannya. Apa lagi? Apa? Gamis udah banyak saingannya. Skincare banyak banget saingannya. Saya kalau lihat afiliator terbanyak di Indonesia jualan apa? Skincare. Coba deh dibuka di dashboard TikTok itu ada satu produk yang afiliatorin sampai 60.000 lebih orang. Itu skincare tuh. Dan kebanyakan cewek ya. Nah, sekarang aku kasih ide buat cewek-cewek yang cantik, jualnya jangan itu tadi, normal. Tadi kan kontroversi. Apa yang dijual? Cewek cantik jualannya celana dalam pria. Pengen lebih viral lagi, obat kuat jualannya. Udah aku yakin bakalan viral itu. Dengan catatan cantik. Nah gitu ya. Dengan catatan seperti itu. Tapi aku pernah loh. Aku ngasih ilmu seperti ini. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu datangin aku. Dia bilang gini, Mas Hendri, bener mas. Aku jualan obat kuat di TikTok. Omsetnya 1 bulan puluhan juta loh. Padahal tahu nggak, ibu-ibu itu usianya menurutku di atas 50 tahun. Bayangin coba. Ibu-ibu yang udah berumur jualan obat kuat di TikTok aja laris. Apalagi anak muda, cewek cantik. Bener nggak? Nah itu ya. Dapat ilmu belum dari sini nih? Kalau udah dapat ilmu silahkan subscribe aja ya. Yang kira-kira masih bingung silahkan komentar boleh. Oke, itu aja yang kita bahas kali ini. Kita simpulkan ya, kita kasih kesimpulan nih. Jadi kalau misalnya kamu pengen jualannya cepat viral, cepat laris, maka tadi adalah nih, jualan yang kontroversi atau dengan cara kontroversi. Tapi produknya harus tetap mendukung. Tetap mendukung untuk orang mau belilah secara normal ya. Ya makanya jual pakaian normal. Makanya banyak di TikTok yang dulunya tahu nggak? Yang orang jualan celana dalam jumbo. Pernah viral kan? Yang jual celana dalam jumbo itulah yang untuk orang 1 kintal lebih itu mungkin masih kebesaran. Itu kan etalase satunya. Tahu nggak etalase 2 dan seterusnya dia jualan apa? Dia jual normal. Baju kemeja lah, jual kaos lah. Tuh, ada juga tuh yang waktu itu sempat viral. Orang jualan tapi buram kameranya. Tujuannya apa coba? Semakin banyak orang komentar. Karena ketika banyak orang komentar, maka videonya semakin naik. Live-nya semakin disebar sama si TikTok. Itu tujuannya sebenarnya. Nah, jadi sekarang tugasnya adalah, kan kamu udah paham nih ilmunya kontroversi atau dengan cara kontroversi jualannya. Maka sekarang yang perlu kamu cari adalah idenya. Kira-kira yang belum ada apa ya? Oh, ini udah ada nih yang jual kain kafan. Ya sudahlah, saya tak coba yang
Coba jualannya batu nisan, tapi bisa dikasih tulisan nama mantan misalnya. Tuh, kan belum ada kan yang kayak gitu kan? Coba deh. Yang mahal tuh idenya, Bos. Yang mahal idenya. Silahkan kamu cari sendiri idenya biar jualannya kontroversi. Ada lagi nih, saya kasih contoh ya. Jualan kontroversi, jualan yang berantem. Pernah lihat gak? Cewek cowok jualannya berantem. Yang nonton sampai belasan ribu orang, 9.000 orang juga ada. Iya, kenapa? Karena kontroversi. Di situ dia berantem, laki-laki perempuan. Nih, gue kasih tahu videonya. Nih, berapa penontonnya? Begitu banyak kok penontonnya, bro. Ini kenapa? Ya karena kontroversi jualannya ala-ala drama Indosiar. Sekarang kalau kamu pengen live rame, videonya meledak, maka coba jualan yang kontroversi atau dengan cara kontroversi. Setelah kontroversi, baru kamu jualan produk yang normal. That's the key, bro. Dah, ini mahal ya. Oke, kalau teman-teman yang pengen dapat ilmu mahal lainnya, langsung aja subscribe akun ini. Tapi kalau kamu nggak dapat ilmu dari sini, nggak usah di subscribe, nggak apa-apa ya. Skip aja boleh. Oke, cukup sekian ya. Jadi kalau kalian merasa ini ilmunya bermanfaat, silahkan subscribe. Tapi kalau nggak bermanfaat, skip aja udah, nggak apa-apa lah ya. Nah, kalau kamu pengen belajar tentang TikTok dan Shopee, ingat, sinau bareng Hendry. Sinau bareng yuk, ora usah ke susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.